وجيش المسلمين وغير المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين والعلماء العاملين والشيخين في الدين ووالدينا ووالديكم وأموات المسلمين. الله الكريم يتغسل الجميع برحمة والمغفرة بقبورهم وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم lupa bawa ituan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha mushkilaina ka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. السند المتصل إلى شيخ المؤلف أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي ونفعنا به وببركة علومه وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. والاختصار أن يضع الرجل يده على حاضرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرته. ويروى أن إبليس إذا مس مختصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. وبإليه قال حدثنا يحيى بن موسى إلى أن قال أن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد أقص ضفيرته في قفاه فألها فالتفت إلى الحسن مغضبا وقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبل الشيطان. والعمل على عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو مقصوص الشعرة. Bab pada menyatakan dilarang seseorang sholat tulak pinggang. Allahu Akbar. Gitu. Emang preman pasar. Ini udah lama gak dibaca-baca karena menyangkut masalah hukum dan
urusan ubudiyah, maka saya baca. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang naha ayyusalliyar rajulu mukhtashiran. Apa itu al-ikhtisar? Ayyadu ar-rajul yadahu ala hadiratihi fi shalah. Seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya, atau apa namanya, ya baik naruh di pinggang itu dalam nggak kondisi apa-apa, jadi kelihatannya kebangetan lemes. Lah emang kagak ngangkat tangan apa? Orang-orang ada yang di leher apa begitu? Ada nggak? Entah belajarnya di mana itu orang, jadi apa? Perasaan saya guru saya banyak banget gitu ya. Di sono tuh nggak ada sembahyang, Allahu Akbar. Ya ada aja ya. Ya nulat sih nulat, cuman artinya biar yang tepat apa gitu ya. Yang nulat ya artinya Allahu Akbar begini, kata sedikit, bawa sedikit. Jangan juga apa namanya dikepeler ditaruh. Itu kan, itu artinya hal-hal yang emang gak kuat diangkat, kecuali emang kalau tangannya udah nggak bisa diangkat, emang jatuhnya kemari, lempeng aja juga nggak apa-apa. Itu kan, karena apa namanya, kalau ini dia dikatakan wa yirwa an apa namanya anna syaitana iza masa mukhtasiran. Diriwayatkan bahwasanya iblis, setan kalau lagi jalan itu tulak pinggang. Ya jalan tulak pinggang bagaimana sih? Begitu, iya begitu kan? Ya, bisa. Jadi sholat ya sholat. Ini itu kan ke atas sedikit, jangan apa yang nyekek. Ada yang di atas bayang apa nyekek. Apa tahu dia? Di mana tahu dia berguru? Gitu kan? Iya begini, bawa sedikit nggak jadi masalah. Yang jelas itu bagusnya, artinya telapak tangan ini pas di jantung. Itu berasa dek. Jadi sembahyang itu ingat sama mati. Itu ada berasa dek gitu. Jadi jangan apa namanya sembahyang udah ada yang udah 10 tahun, ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 30 tahun sembahyang, masih begitu-gitu juga. Udah begitu baca Fatihah. Baca Fatihah itu ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 30 tahun dan hafal banget, tetapi masih aja belum juga ketemu hurufnya. Artinya ini kita kebangetan males. Dia panggil Ustaz benerin apa namanya Fatihahnya. Fatihah aja sama kulhu. Sama qul a'udzu falaq dah. Bagus. Itu udah buat gacoan gitu. Buat gacoan biar apa namanya salat mingginan kemari itu artinya mingginan bagus, mingginan cakep. Karena direwetkan ada seorang yang sholat lebih daripada 60 tahun, falam yuqbal min, artinya sholatnya nggak diterima selama 60 tahun. Ditaklil, kenapa? La yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Alasannya kena ruku dan sujudnya nggak beres. Ruku dan sujudnya nggak beres. Itu rukunya belum sampai tomaknina atau dalam kondisi masih sehat, masih jomplang. Rukunya timbang begitu. Ini dalam kondisi sehat mah nggak boleh. Kecuali kalau yang memang orang pinggangnya udah sakit, udah segini paling aneh, ya nggak apa-apa. Itu kan kalau dalam kondisi sehat mesti rata betul. Mesti rata betul antara kepala, badan dan sebagainya. Gitu. Lah saya diajarin sholat udah di Mekah, masih dikemplang, belum lurus. Baru. Gitu. Karena apalagi sih ngaji di sini dulu, ngaji di Mekah masih dilempengin sama guru. Nah sekarang emang bukan apa udah kagak bisa lempeng. Emang udah bengkok. Pinggangnya udah bengkok. Allahu Akbar. Jangan pakai banyak cara lah, dia nggak dililit-lilit. Jangan pakai begitu, kita udah biasa aja. Wa zaka na'am wa qad kariha ba'du ahli al-ilmi al-ikhtisar fi shalah.
dan hukumnya adalah makruh. Bahkan sebagian daripada ulama menghukumkan bahwasanya itu makruh dan tetapi tidak membatalkan salat. Ahli hukum membatalkan salat mah apa namanya? Enggak terlalu banyak begitu. Tetapi kalau batal pahalanya itu banyak. Puasa begitu kan? Membatalkan puasa sedikit, tapi yang membatalkan pahala puasa banyak. Lah enak-enak puasa dengerin dangdut aja. Habis pahalanya dimakan dangdut. Hah? Iya, puasanya emang kagak batal. Cuman pahalanya batal. Lagi puasa ngomongin orang aja, hina orang aja. Puasanya emang gak batal. Tapi pahala puasanya habis. Itu, habis digabres namanya. Maka kata Nabi, man lam yada qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau puasa belum bisa menjaga mulut, lebih baik lu kagak puasa dah. Biarin sama lay pada sama supir-supir angkot itu puasa baru sehari udah pada ngerokok. Iya, kita marah-marahin. Namanya orang capek, namanya si lay lagi kan. Biarin amat dah. Itu. Nah, wa bihi lai qala haddatsana Suwaid bin Nadr ila an qala Nasr ila an qala na'am an Imran bin Anas Abdullah bin Nafi bin Amya an Rabi' bin al-Harsi an al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu masna masna. Yang namanya salat ya apa namanya, salat 3 ya 2 duluan, salat 4 rakaat ya 2 rakaat. Tasyahadu fi kulli rakaatin, setiap 2 rakaat ya tahiyat. Sembahyang malam, sembahyang apa, walaupun apa namanya pada dasarnya boleh 4, tetapi 2 tetap atahiyat. Kemudian yang terpenting adalah wa taghasya, upayakanlah supaya salat itu khusyuk, dalam arti apa namanya, fokus. Salat di antara apa namanya mendekatkan diri, mendekatkan kepada khusyuk, kepada fokus, yaitu ketika salat mata jangan jelalatan. Jelalatan. Ini sembahyang madhab situ. Emang di masjid banyak banget tulisan Arab di depannya. Apa bacaannya itu ya? Lah jadi sembahyang jadi mikirin bacaan? Iya, ada lagi gak apa namanya yang pakai waktu-waktu itu kan yang jalan aja terit-terit nyala. Cakep amat ya. Maka makruh hukumnya kita sembahyang lihat tembok. Makruh kita hukumnya sembahyang lihat tembok. Kenapa? Kita bisa terganggu sama apa tuh? Sama cecak lagi kawin. Wow. Lah itu kan gara-gara cecak aja sholatnya hancur. Kan begitu. Jadi gara-gara cecak, wah main oyok-oyokan. Nah, itu rusak salatnya. Jadi takhasyuk artinya untuk bisa takhasyuk ini bukan khusyuk beneran. Kalau kita masih dalam posisi takhasyuk, artinya berupaya mengerem. Yang pertama kita Allahu Akbar, liatin tempat sujud kita, jangan bergerak. Mau kagak mau kita akan khusyuk dikit-dikit. Itu namanya takhasyuk, berupaya untuk khusyuk. Liatin tempat sujud kita, jangan bergerak. Baca Fatihah, baca dan sebagainya. Baru ketika Allahu Akbar ke bawah lembangan kaki atau di tempat sujud juga. Liatin. Asal itu aja dilakukan. Berapa menit cuman kita nggak neloh, nggak noleh, bisa dikategorikan bahwa sembahyang kita itu khusyuk. Ini kan kagak Allahu Akbar. Apa aja dilihatin. Maka ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan haraka tarfaihi faqala la khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya ada seorang
apa namanya, matanya jelalatan aja lagi sholat, kemudian tangannya kekedik aja, ada aja yang digaruk dalam sholat, tangannya ada aja yang garuk. Ntar kupingnya dianu-anuin, ngapa sih itu kuping? Gitu kan, ntar udah kayak Umar main gitar, ntar ini digaruk, ntar pelar digaruk. Waduh, kata Nabi, kalau hatinya khusyuk nih saya anggota badan juga akan terikat. Kalau hatinya khusyuk, memang benar-benar dia sholat, benar-benar menghadap Allah, maka apa namanya, tangan juga, mata juga insya Allah akan pakem ke sana. Kita mau belampar sampai seperti Al-Imam Hasan ibn Ali karramallahu wajah. Sayyidina Hasan ibn Ali kalau mau sholat, baru ngambil air sembahyang saja, keluar dari tempat wudu, mukanya udah pucat. Ditanya, kenapa? Katanya, Kang, kok apa setelah tiap mau sholat kok kelihatannya mukanya pucat? Apa dia jawabnya? Baina yaday man aku, saudara, saya ini mau berdiri menghadap siapa? Kalau sholat itu sunnah gitu, kita ada bunyi untuk kita kata-kata kita, tapi kita kena begitu sama wajib. Lah ya apa nih, kalau boleh lah, boleh nggak batal sholatnya, tapi bagusnya enggak gitu ya, tunggu sampai kita selesai sholat baru bilang Allahu Akbar, kencengin dikit takbir dan ngasih tahu tetamu gitu ya. Oh iya ya, kata Sayyidina Hasan, lau baina yaday man aku, saudara, saya ini menghadap siapa setelah wudhu? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Besar enggak Allah itu dihadap kamu? Lah kita apa kadang-kadang masih pakai kaos apa namanya, kaos oblong begitu kan, barangan aja, muka juga kagak rapi, pakai pici juga apa namanya masih pada nggak beres dah. Iya, karena kita menghadap Allah. Baina yaday man akumu. Setelah ini saudara, saya mau diri, mau menghadap siapa? Saudara mau dipanggil sama apa namanya, sama SPM aja kita udah gemeter, apalagi kita mau menghadap Allah. Makamnya makamul jalal, wa makamul kamal, wa makamul jalal. Artinya posisinya adalah kita menghadap yang maha agung gitu, sang pencipta alam dan lain sebagainya. Masa mesti main-main? Kalau main-main mah, saudara, sembahyang para sahabat, apalagi sembahyang para nabi, sembahyangnya nabi pastinya menghilangkan riuk-piuk urusan dunia. Apabila lagi kesulitan, lagi apa masalah lain sebagainya, Nabi kita, ya Bilal arihna, Bilal paling tahu, sudah siapkan tempat untuk sholat. Selesai sholat, selesai semuanya problem, habis semuanya ketutup. Kalau kita sholat ingat utang, yang bangsa masih bangsa genitan ingat janda, kagak ada yang beres. Jadi apa sembahyang ingat utang, ingat apa aja diingetin, bukan ingat kepada Allah Subhanahu. Maka dikatakan apa namanya, wa takhasya, upayalah untuk khusyuk. Bagaimana caranya? Yang kita baca biar tertil atu-atu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan luar biasa waladhdallin. Lah apa yang dibaca? Atu-atu bacanya, tartil ya. Kemudian wa tadarra, makamnya tempatnya kita adalah berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun. Manusia lagi dekat banget sama Allah ketika dia lagi sholat. Kita manusia ini sangat dekat kepada Allah ketika kita lagi sholat. Fa'aksiru fiha minad du'a, perbanyaklah di situ baca doa, walaupun apa namanya doanya yang kuntet, ulang-ulang. Ya, kalau memang yang mayoritas apalnya doa Rabbana atina fid dunya, baca itu nggak apa-apa. Itu ya. Baca aja doa ketika sholat, apalagi lagi sholat sendiri, gitu kan. Kemudian lagi tahiyat akhir, ketika apa nih kita sudah selesai, kita sambungin dengan doa. Yang paling bagus diantara doa adalah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Itu baca 3 kali. Semua perjalanan kita ini akan baik sampai mati.
Kalau kita mulazamah, siapa yang mulazamah, yang senantiasa baca Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah, maka hidupnya akan baik. Dari mulai dia baca doa sampai mati akan baik terus. Tapi jangan pernah dilupakan, minimal 3 kali dalam satu hari. Kalau perlu setiap sholat 3 kali. Udah beres deh itu hidupnya. Anaknya beres, bininya beres, hidupnya beres, matinya juga beres. Nah, wa tamaskunun takhashu'u wa tadarru'u wa tamaskunu. Artinya yang pertama khusyuk, yang kedua berdoa, yang kedua tamaskun. Tamaskun, kita adalah hamba yang enggak punya apa-apa. Ruh kita punya Allah, harta kita punya Allah, bini kita, anak kita punya Allah, semuanya bisa diambil. Tapi karena kita tamaskun, ya Allah saya enggak punya apa-apa. Itu artinya minta di situ kepada Allah betul-betul. Sembahyang tempatnya, tempat kita untuk mengeluh kepada Allah. Arihna ya Bilal, berikan, buat saya tenang. Lagi repot, lagi salat, selesai. Nah kalau kita salatnya masih acak-acakan, salatnya acak-acakan, udah waktunya terlambat, udah sembahyang juga gula apa aja keingetan. Nah, wa tuqni'u yadaika, dan dapat mengendalikan tangan, jangan grepesan aja, ngegaruk aja. Bayang ntar kuping didandanin, ntar belakang gegaruk aja. Gegaruk apa sebelum sholat? Udah aja begitu ya. Kalau gegaruknya 3 kali mah grosok ya batal. Ya paling kalau mau gegaruk itu garuk nggak juga, misalnya ada di sini timbang begitu doang, nggak apa-apa kalau begitu. Artinya karena ini sendi kecil. Karena kalau ini kan gede lah, kalau 3 kali jadi batal. Nah, yaqulu tarfahuma ila rabbik mustaqbilan bibutuniha wa wajhika. Maka kedua tangan itu diangkat kepada menghadap Tuhan kamu, menghadap dengan semacam ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bukan Allah taala adanya di langit, tapi di langit itu namanya kiblatud doa, kiblatnya minta. Kalau sholat kita madhabnya ke sana, kalau doa kiblatnya ke langit. Kita madhab ngetan kayak gitu kan, artinya telapak tangan ini ke langit, namanya itu kiblatud doa, bukan Allah Subhanahu wa taala di langit. Allah Subhanahu wa taala aqrab ilaikum min hablil warid, lebih dekat daripada daripada urat nadi. Naam. Wa taqulu ya rabbi wa lam yaf'al zalika fa huwa kadza wa kadza wa man lam yaf'al zalika. Kalau tidak melakukan itu, maka artinya tidak ada apa-apanya kita sholat. Kalau kita tidak melakukan itu, maka tidak ada apa-apanya. Walam al-zalika fahuwa khida'un, artinya kita dalam kondisi nakisun, kurang. Ya sholat kok acak-acakan begitu. Segala nonton cecek kawin, itu kan maka dulu banyak tulis-tulisan. Saya bilang nggak usah, nggak ada tulis-tulisan. Jamaah atau umat saya ini masih banyak yang belum pada khusyuk benar sholatnya. Jadi kalau ada bacaannya bisa dia pada ngelihat bacaan. Jadi lain-lain waktu baca itu tulisan, jangan waktu sholat. Babu ma jaa fi karahiyati tasbih bainal asabi fi shalah. Naam, haddatsana Qutaibah ila an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu thumma kharaja amidan ila masjid wa la yusbikanna baina yadayhi baina asabihi fa innahu fi salatin. Maka apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu ngambil air wudu, ambil sembahyang,
fa ahsana wudu'ahu, maka wudunya yang cakep, jangan kayak capung cebok. Maka Nabi kita dalam wudu itu bahasanya fa ahsana wudu'ahu, maka wudunya itu ngambil sembahyangnya yang cakep, 3 kali, hidungnya 3 kali, mulutnya 3 kali, mukanya 3 kali, dan sampai rata karena air. Apabila keluar dari tempat wudu ke masjid, maka jangan main tangan begitu kayak begini kayak begitu, enggak, sudah dalam kondisi siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi siap untuk menghadap Allah, maka perlu ada tamaskun, artinya tenang. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, alaikum bil waqari. Kalau kita emang biasa sembahyang jamaah, rumah kita situ dah di Unkris, udah qomat di masjid, dia pengen dia lari buat nggak usah lari, jalan aja dengan alaikum bisakinnya, jalan aja sampai rakaat terakhir baru sampai di masjid, nggak ada masalah, itu bagus. Jangan lagi sembahyang Allahu Akbar ya kagak bisa beres. Arti alaikum bil waqar supaya tenang, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mesti tenang segalanya. Maka Nabi kita bilang, iza hadaratil asya wal isya faqaddimil asa, apabila perut lapar banget tapi sembahyang belum, makan dulu, paling berapa menit udah makan, gigi baru sholat. Jangan lagi sembahyang mikirin makan, mending amat makannya sama bandeng sama teri. Makannya sama teri, jadi jadi rusak urusan ibadat, jadi rusak gara-gara teri makan itu teri barang sepepesan. Habis segitu baru sholat. Wa qaulu jafi itu lil qiyami, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.